KDM kalau mau menghidupkan budaya Sunda sih nggak apa-apa, asal jangan yang berbau syirik aja. Jangan sampai dengan alasan mau menghidupkan budaya Sunda tapi menabrak syariat, bikin sesajen, nyembah sana sini. Itu tidak boleh. Dan jangan sampai mengganti simbol-simbol Islam, nama-nama Islam, karena itu bisa disebut karena orang bisa mengecap itu anti-Islam. Kenapa demikian? Karena masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, dan masyarakat Nusantara pada umumnya itu mereka melepaskan adat kepercayaan. Mereka dulunya Hindu Buddha, mereka lepaskan itu dan mereka memeluk Islam secara sukarela, menerima dakwah Islam secara sukarela. Nah, bagi orang Islam, yang penting itu agamanya, Islamnya, karena Islam itu adalah budaya itu sendiri. Dan bagi orang Islam yang penting itu adalah agamanya, bukan budayanya. Karena di akhirat nanti ceritanya itu bukan yang ditanya ya, di akhirat nanti bukan tentang budaya, tapi tentang keislaman kalian. Paham ya sampai sini? Ini Ustadz saya kasih paham ya. Yang pertama, gubernur ini pemimpin provinsi, bukan pemimpin agama. Jangan samakan gubernur ini dengan kepala pesantren, dengan kepala pengajian. Kalau gubernur itu adalah pemimpin Islam, jelas dia harus mempertimbangkan ini masuk kategori musyrik, syirik atau tidak. Tetapi pemimpin provinsi itu di dalamnya bukan tentang keagamaan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam provinsi Jawa Barat ini itu banyak agama. Kalau berbicara agama, bukan cuma Islam. Yang dipimpin oleh gubernur ini, oleh KDM, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada kepercayaan. Budaya itu menyangkut kewilayahan. Wilayah Tatar Sunda ya budaya Sunda. Tidak ada kaitan dengan syirik musyrik. Bahwa dari dulu sampai saat ini, yang namanya mitemayan ketika mau menanam padi, yang namanya menghormati Dewi Sri, itu sudah menjadi budaya, tidak bisa dicampur baurkan. Justru Anda yang tidak paham. Kalau misalkan Anda anggap Islam itu adalah budaya, Anda di Arab tinggalnya, jangan di Jawa Barat, jangan di Nusantara. Kemudian ketika berbicara bahwa dulu itu Buddha, Hindu, kepercayaan, mereka menerima Islam di Nusantara ini secara sukarela. Tidak semua. Salah satu contoh di Jawa Barat, makanya Anda baca sejarah. Invasi Kesultanan Banten tahun 1579 di bawah kepemimpinan Maulana Yusuf. Itu salah satu upaya Islamisasi, di mana di Nusantara tidak boleh ada kekuatan selain Islam. Sehingga Pajajaran, kerajaan Sunda yang saat itu berdiri beratus-ratus tahun di Tatar Sunda, itu dihancurkan untuk memperluas kekuatan dan pengaruh Islam. Bahkan Anda sendiri, Ustadz sendiri, sejak kapan Ustadz merasa sukarela menjadi Islam? Bahkan saya sendiri. Anda jadi Islam, saya jadi Islam karena Bapak Ibu kita Islam. Kita tidak pernah diberi kesempatan memilih kok. Kita tidak pernah sempat mempelajari masing-masing agama, agama A, agama B, agama C. Pelajari dulu satu persatu mana yang paling masuk di hati baru kita masuk, enggak. Kita tahu-tahu udah jadi Islam, kita tahu-tahu udah disunat. Kemudian, sekali lagi saya bilang jangan campur baurkan. Agama itu urusan hati, keyakinan dengan Sang Pencipta. Budaya ini ciri tatanan yang sudah ada turun-temurun, bahkan jauh sebelum Islam itu ada. Anda bilang nanti di akhirat yang ditanya itu agama, soal bukan budaya. Akhirat itu nggak perlu dibayang-bayang. Masing-masing punya keyakinan yang berbeda. Masing-masing punya pandangan yang berbeda. Apakah Anda sendiri sudah yakin Anda selamat di akhirat? Tidak perlu menganggap orang lain yang tidak sesuai dengan pikiran Anda tidak akan selamat di akhirat. Sedangkan Anda sendiri tidak tahu seperti apa nanti. Yang terakhir saya kasih tahu pandangan. Kalau memang Ustadz punya pandangan seperti itu, saya pun akan punya pandangan sendiri. Tuhan itu sebenarnya satu. Yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit dan bumi, dan seluruh alam semesta ini, Tuhan hanya satu. Sebenarnya tidak ada dua, tiga. Kalau ada dua, ada tiga, lebih daripada satu. Mungkin nanti ada persaingan antara Tuhan. Rumput dibuat oleh Tuhan A. Terus Tuhan B nggak terima. Mau gimana? Jadi Tuhan itu pencipta itu hanya satu. Bahwa penyebutan masing-masing keyakinan berbeda itu sah-sah saja. Bahwa cara beribadah masing-masing berbeda itu sah-sah saja. Orang Sunda zaman dulu sudah mengenal namanya Batara Tunggal, Yang Maha Esa. Orang Sunda dulu sudah mengenal yang namanya Sang Hyang Tunggal, Esa juga. Kata umat Islam itu Allah, kata umat Nasrani mungkin Allah, kata umat Hindu Buddha itu apa ya terserah. Agama masing-masing, keyakinan masing-masing, itu yang akan menyelamatkan diri masing-masing sesuai keyakinannya. Jangan paksakan urusan hati dengan Tuhan dicampurkan dengan pemerintahan, dengan kebudayaan.
dengan histori, dengan ciri suatu wilayah. Tidak harus membenci hal lain di dunia ini. Karena Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap cara orang lain. Tidak ada unsur pemaksaan. Anda tadi bilang kepercayaan Hindu-Buddha dulu Nusantara menerima dengan sukarela. Lalu apa alasannya? Kita memaksakan kehendak hati keyakinan kita kepada orang lain. Saya punya prinsip, saya nggak peduli KDM agamanya apa. Saya nggak peduli presiden agamanya apa. Tetapi mereka mampu nggak jadi pemimpin terhadap semua manusia yang dia pimpin tanpa pandang suku, budaya, dan agamanya. Harus belajar lagi, Tad, ente.